nantinya akan direkap menggunakan D rekap C pemberitahuan yang tidak terdistribusi oleh PPS kepada PPK dan diteruskan kepada KPP. Paham ya? Dari sini clear ya? Dan next mas. Nah ini di C pemberitahuan Bapak Ibu sekalian, di keputusan 66 itu diatur terkait dengan kedatangan. Misalnya di satu TPS ada 200 pemilih, maka boleh dibagi menjadi 4 ini. Jam 7 sampai jam 8 nomor urut DPT 1 sampai dengan 50. Jam 8 sampai dengan jam 9 nomor urut 51 sampai dengan 100 sampai dan seterusnya. Lalu bagaimana kalau kemudian mestinya Nur Hasin itu datang jam 10 tapi Nur Hasin datang jam 8? Diperbolehkan tidak? Ojo ditolak loh ya. Jadi rame nanti. Boleh, ini hanya pengaturan untuk mempermudah kedatangan biar tidak terjadi penumpukan dan antrian yang terlalu panjang. Oke, next. Ini pelaporan formulir C pemberitahuan tadi yang tidak terdistribusi jam 5 sore pukul 17. Ini keputusannya ada di penjelasannya ada di keputusan 66. Kalau untuk TPS relokasi saya tidak perlu menjelaskan. Insya Allah kalau untuk Kabupaten Malang aman dari bencana ya. Kita doakan, kita berdoa bersama mudah-mudahan di Kabupaten Malang sampai tidak ada yang namanya TPS relokasi. Next mas. Ini pendirian TPS. Perhatikan pendirian TPS itu. Pendirian TPS, mohon maaf saya singgung sedikit soal ini. Tahun 2019 pendirian TPS itu hanya 1,5. Betul nggak? Ada yang pernah jadi penyelenggara di tahun 2019? Angkat tangan. Kalau tidak salah waktu itu 1,5 ya Bu? Bu Anis nggak ada bonus kayak gini. 1,5. Insya Allah hari ini itu bertambah. Ya, Insya Allah hari ini bertambah. Saya tidak perlu menyebutkan angkanya, nanti biar dijelaskan oleh Bu Ketua atau Pak Arif manakala nanti sudah waktunya. Wes lah, cukup. Pendirian TPS itu boleh di luar, boleh di dalam. Ya, di ruang tertutup atau ruang terbuka. Asalkan memang memenuhi standar 10 kali 8. Saran saya, silahkan kalau misalnya ada rumah penduduk yang kemudian itu bisa terfasilitasi untuk dijadikan tempat TPS, silahkan di situ tidak apa-apa. Mengapa? Karena bulan Februari bulan hujan. Dikhawatirkan seperti yang pernah terjadi di Kepanjen itu pada saat kita simulasi, ya kayak begitu. Ya, di KPU. Harapan saya begitu. Tapi yang pasti perlengkapan TPS itu banyak. Kalau di ruang terbuka maka ada tenda. Persiapkan papan itu minimal 2. Ya, papan 1. Pada saat proses pemungutan digunakan untuk menempelkan pengumuman di depan, mulai dari daftar calon tetap, daftar pemilih tetap, sampai dengan yang lain-lain. Pada saat proses penghitungan suara yang nanti akan dijadikan sebagai tempat untuk menempelkan C hasil, minimal 2. Jangan sampai 1. Pak, anggarannya cukup? Pasti saya yakinkan cukup. Ya, perhatikan ya, sampaikan kepada KPPS, jangan hanya 1. Lebih dari 2 tidak apa-apa. 5 juga tidak apa-apa. Jadi dengan harapan mudah-mudahan pada saat proses penghitungan surat suara itu C hasil ini bisa tercover, ditempelkan di depan itu. Nah, kemudian di dalam TPS itu minimal ada 25 kursi untuk pemilih. Pastikan 5 kursi di depan itu diprioritaskan untuk disabilitas sesuai dengan yang tampilan di depan itu. Oke, next. Yang itu nggak nik-nik, kalau kemarin yang ini nik-nik. Ini kemarin yang banyak ditanyakan oleh rekan-rekan ya. Ya apa enggak? Oleh apa enggak ini? Boleh. Silakan menggunakan cetakan tulisan. Tapi
cetakan tulisan itu ini tidak keseluruhan. Mas, boleh ditampilkan surat suara untuk yang DPRD Kabupaten. Oke, yang besar Mas. Oke, stop. Yang ini agak buram memang ya. Bisa nggak ini misalnya yang di sebelah kiri saya ini bilang ke operatornya itu agak diperjelas begitu. Pak Sopo ibu, tak martil kapok ibu Pak, jagat saksana ibu. Gua ibu. Kalau panjenengan misalnya mau menggunakan cetakan tulisan, silahkan itu diperhatikan. Hanya boleh kecamatan, kelurahan, dan nomor TPS serta nama ketua saja. Karena di dalam surat suara kita ini sudah ada nama provinsi dan nama kabupatennya. Untuk tanda tangan tidak diperbolehkan stempel. Ya, jadi di dalam TPS Pak, sekali lagi tidak ada stempel seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau Anda menggunakan stempel tulisan itu tidak apa-apa sepanjang memang tanda tangannya tetap basah ketuanya. Ini diperbolehkan. Silakan nanti dipesankan. Loh Pak, lalu bagaimana anggarannya? Cukup. Kandani cukup kok. Kok wis berundel paling. Ya opo anggarane? Ae iki PPKN pada bisik-bisik. Engko KPPS, engko digawe nyai yang mengakomodir adalah PPKN. Ya kan lumayan. Lek satu stempel misalnya itu 5.000, lah sak kecamatan 300 sih. 300 stempel. Silakan, itu soal teknis. Mau diakomodir PPK silakan, oleh PPS masing-masing silakan. Bukan urusan saya. Yang penting tanda tangannya itu harus basah. Yang kedua, terkait dengan surat suara. Pak, 2019 kita punya pengalaman pahit. Surat suara itu banyak tertukar, mestinya di dapil 1, itu ternyata ada di dapil 2. Dapil 2 ternyata ada di dapil 3, dan seterusnya begitu. Ini surat suara asli yang difoto ini. Filter terakhir supaya surat suara yang tertukar tidak sampai diberikan kepada pemilih dan tercoblos. Perhatikan itu di surat suara kanan atas. Kalau tulisan 1 berarti itu dapil 1. Dapil 1 itu Kepanjen, Gondang Legi, Pagelaran, Bulu, Lawang. Dapil 2 Dampit, Turen, Tirtoyudo, Ampel, Gading. Dapil 3 Sumber Manjing, Gedangan, Bantur, Pagak, Dono, Mulyo. Hari ini ada yang Pagak dan ada Gedangan. Pastikan KPPS itu surat suara untuk DPRD Kabupaten Malang itu nomor 3. Kalau ada KPPS di Gedangan dan Pagak yang hari ini hadir, kalau ada kartu surat suara itu tercatat nomor 2 atau nomor 1 nanti, tolong jangan diberikan dan jangan ditandatangani. Tulis di kejadian khusus berapa jumlahnya, sampaikan segera kepada PPS untuk diteruskan kepada KPU dan segera akan kami ambil langkah-langkah konkret selanjutnya. Sepakat nggih? Filter terakhir di KPPS Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi seperti tahun 2019. Ini kecamatan mana lagi? Kecamatan Kalipare. Mana Kalipare? Kalipare, Kromengan, Sumber Pucung, Panjen, terus Pakisaji, Ngajung. Itu dapil 4. Pastikan sampaikan kepada KPPS di kecamatan tersebut. Oh iya, Panjen dapil 1 lah. Sekali tersebut. Sudah, saya terlalu semangat soalnya. Sudahlah, ini kan hampir klimaks memang. Saya harus semangat. Ya, perhatikan mulai dari Kalipare, Sumber Pucung, Kromengan, kemudian Wonosari sampai dengan Pakisaji itu adalah dapil 4. Pastikan KPPS-nya ketuanya yang menandatangani itu, ini nanti surat suaranya itu nomornya nomor 4.
Kalau ada surat suara yang tidak ada logo atau nomor 4 ini, itu jangan suruh tanda tangan KPPS-nya. Ini ada yang dapil 6, dapil 5 ada. Wakil, mana wakil? Oke, wakil dapil 5 bersama dengan 5 kecamatan kemarin yang sudah kita bimtek, bersama dengan Karangploso, Kasembon, Pujon, Ngantang, dan Dau. Itu wakil, ada 6 kecamatan di dapil 5. Kemudian ada dapil 6. Ini ada yang dapil 6? Tidak ada. Dapil 7 ada ya? Dapil 7 juga nggak ada? Sudah ya Pak ya? Oke. Ini Bapak Ibu, perhatikan ini. Kalau untuk surat suara provinsi, DPD, Presiden, dan DPR RI, saya yakin itu tidak akan pernah tertukar. Karena apa? Karena dapilnya sama, Malang Raya. Semua yang ada di dapil 1 sampai dengan 7 surat suaranya sama untuk DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPR RI, DPD, dan Presiden. Hanya ini saya titip nanti untuk disampaikan kepada KPPS. Oke, kembali ke materi saya Mas. Pelayanan terhadap pemilik disabilitas. Ini banyak yang bertanya kemarin, Pak, bagaimana perbedaan antara pendamping itu mengantarkan hanya kepada bilik sampai dia membantu mencobloskan? Kedua-duanya sama, dia harus mengisi pernyataan pendamping. Ada misalnya pemilih itu hanya bisa atau minta didampingi diantarkan kepada bilik surat suara, tidak sampai dia mencobloskan. Ada juga pendamping yang biasanya diminta untuk sampai ke bilik suara dan mencobloskan. Intinya sama, pernyataannya harus dibuat, dan manakala diminta untuk mencobloskan, tidak diperbolehkan pendamping ini menyampaikan kepada siapapun. Disabilitas itu banyak, ada disabilitas netra, ada disabilitas rungu, yang tidak berbicara bisa berbicara itu apa? Wis ngerti aku lebih bisu. Tuna apa itu? Tunawicara. Terhadap tunawicara dan tunarungu, panjenengan nanti KPPS-nya ojo oleh bengok-bengok. Wis percuma Pak bengok-bengok Pak. Percuma. Lebih baik menggunakan bahasa tubuh yang sempurna. Karena kalau katanya Pak Fatah itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal, katanya begitu. Jadi bahasa tubuh seseorang itu akan lebih menentukan daripada bahasa lisan. Jadi terhadap tunarungu dan tunawicara, mending menggunakan bahasa tubuh. Disenggol misalnya oleh KPPS nomor 6 atau nomor 7. Nyoblos maksudnya. Ya, kira-kira begitu. Banyak disabilitas lah ini soal ini ya. Dan terhadap disabilitas khusus netra itu hanya diberikan 2 surat suara. Awas jangan sampai salah. Ulangi lagi. Oh no Bu, nggak usah dicatat. Sampean kok kebiasaan mencatat. Nggak usah dicatat, pokoknya didengarkan dan di save. Insyaallah nanti penyampaian kepada KPPS utuh begitu. Tunarungu, tunanetra itu banyak disabilitas itu. Tapi khusus tunanetra itu hanya diberikan 2 surat suara. Surat suara apa? Presiden dan DPD. Itu pun menggunakan alat bantu yang sudah disiapkan di TPS masing-masing. Dimasukkan nanti ke dalam kotak. Oke, next Mas. Oh, pelayanan terhadap pemilih ya? Oh, next, nggak apa-apa, next. Nah, ini Pak, Bu, ini ada perbedaan yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Khusus untuk terkait DPTB, di pengaturan keputusan 66, ini 2 jam sebelum pemungutan suara selesai. Kalau di PKPU 25, DPT dan DPTB itu diatur jam 7 sampai dengan jam 13.
Di keputusan 66 khusus DPTB ini 2 jam terakhir sebelum proses pemungutan berakhir. Berarti jam berapa? Lalu bagaimana kalau pemilih DPTB ini datang jam 10? Yang B itu ya diperbolehkan dan tetap dilayani. Pak, Bu, sekali lagi untuk yang poin berikutnya kita hanya menerima DPTB itu dari dalam negeri dan luar negeri. Selama ini belum diatur bagaimana kita harus memberikan formulir pindah memilih itu ini untuk yang luar negeri. Misalnya dari Indonesia ke luar negeri. Itu tidak ada pengaturan soal itu. Kemarin ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau orang sedang umroh? Saya jawab, di Mekah itu tidak ada TPS. Bukan bener toh? Nah, wong kati umroh ibadah, mosok kati sik mikir kati milih. Selain memang pengaturan di kita tidak ada soal itu. Karena tidak ada formulir pindah pemilih, salah satu kategorinya adalah umroh atau naik haji. Itu tidak diatur di kita. Yang diatur itu 9 kategori, itu harus diurus 30 hari sebelum hari H, dan 4 kategori diurus kurang lebih 1 minggu. Lalu bagaimana kalau sebelum 1 minggu? Wes, upaya disampaikan dulu, kecuali ada surat edaran terbaru. Next. Nah ini, saya ingin ngetes panjenengan pencatatan terhadap daftar hadir. Pak, Bu, daftar hadir itu dipegang oleh KPPS nomor berapa? Yang jawab 4 angkat tangan. Yang jawab 5 angkat tangan. Yang jawab 4 dan 5 angkat tangan. Mana ada daftar hadirku double-double itu. Lah sampean sendiri gak yakin KPPS nomor 4 itu apa tugasnya, KPPS nomor 5 apa tugas. Lah terus ya apa KPPS itu? Ayo sekali lagi, daftar hadir itu dipegang oleh KPPS nomor berapa? Yang jawab 4 angkat tangan. Keliru, akeh keliruna. Wes. Bukunya sih Pak Waca itu buku apa, Pak? Iya, rumahnya tenan iki. Sampeyan percaya saya iki ini Nur Hasin iki. Wis meneh ra percaya ra apa-apa. KPPS nomor 4 itu pegang DPT. Kandane kok sama. Karena apa? Perhatikan, tugas KPPS 4 menerima C undangan dan KTP, kemudian menandai di DPT, diserahkan kepada KPPS nomor 5, lalu pemilih disuruh untuk tanda tangan daftar, lalu dipersilakan untuk menunggu di tempat antrian. Dikandani nyeneni. Wes ikut catatan ya, KPPS nomor 4 pegang DPT, KPPS nomor 5 pegang daftar hadir. Ya bisa bisik-bisik nggak apa-apa. Itu memang tetap satu meja. KPPS nomor 4 dan 5 berada di mana posisinya? Bukan di depan, bukan. Salah. Di samping pintu masuk. Kok di depan itu loh? Kalau di depan TPS. Ya Allah. Ayo wes diskusi yo dhewe, nek gak paham ditakoni KPPS sing jungkel. Nah, guyono dhewe wis ayo. Lah ditakoni tugas KPPS ben tak KPPS wis bingung. Depan, belakang, awal, akhir itu beda, Pak. Itu beda sekali. KPPS nomor 1 itu didampingi oleh KPPS nomor berapa? KPPS nomor 2
Itu tugasnya apa? KPPS nomor 2 itu menyusun surat C pemberitahuan. Apakah C pemberitahuan ataukah formulir A pindah memilih. Itu tugasnya KPPS nomor 2. KPPS nomor 1 itu ketua menandatangani sekaligus memanggil pemilih, bukan peserta. Pemilih kemudian memberikan surat suara sesuai dengan C pemberitahuan yang ada di KPPS nomor 2. KPPS nomor 3 tugasnya nyetempeli mau lo. Membantu menulis desa, nama TPS, nama ketua. KPPS nomor 6 dan nomor 7 saya yakin sudah paham lah. Mosok sih perlu tak jelas nih meneh. Gak perlu ya. KPPS nomor 7 kan paling favorit itu. Ini ya, nomor poin 10 ini. Kalau ada pemilih itu sudah antri, tapi dia keluar nggak kembali lagi karena dipanggil oleh istrinya gitu kan misalnya. Ini dicatat di kejadian khusus nomor 10 itu. Pak, nomor 11 ini yang baru lagi nih. Wes, orang usah diskusi dewe. Nomor 11 yang baru lagi nih. Saksi TPS itu di pengaturan PKPU itu hanya boleh menjadi saksi satu peserta pemilu. Tapi di sini ini sudah berbeda lagi. Mas, aku bisa dibukakan di keputusan 78. Biar teman-teman paham. Saksi yang boleh double itu saksi apa saja. Pak, Bu, ini perhatikan baik-baik. Ada 3 pasangan calon di Indonesia. Pasangan calon nomor 1 didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Jika ada seseorang yang menjadi saksi dari salah satu peserta ini, salah satu dari 3 partai ini, maka yang bersangkutan boleh itu mendobel menjadi saksi pasangan calon nomor urut 1. Ini yang baru. KPPS harus paham ini. Kalau KPPS nggak paham ini Pak, tukaran. Pasti tukaran deh bawah nanti. Tugasnya siapa menyampaikan itu? PPK dan PPS yang hari ini mendapatkan materi ini. Nanti akan kita share keputusan 78. Loh Pak, surat mandatnya bagaimana? Surat mandatnya kalau saksi itu memang itu mendobel, merangkap menjadi saksi partai dan saksi pasangan calon, surat mandatnya harus tetap dua. Mandat dari partai yang bersangkutan juga mandat dari tim kampanye pasangan calon. Clear ya? Next Mas, ke atas. Terus hop. Pasangan presiden nomor urut 2 diusulkan oleh berapa partai itu? 7 partai. Diusulkan oleh 7 partai, 1 partai Gerindra, partai Golkar, Mas nomor 3 partai apa itu Mas? Garuda ya? Oke. Partai Garuda, Partai Garuda, PAN, PBB, Demokrat dan PSI. Artinya jika ada sekali lagi saksi dari 7 partai ini, salah satunya merangkap menjadi saksi pasangan calon nomor urut 2, itu diperbolehkan. Salah satunya doang. Betul. Tidak semuanya itu. Kenapa? Tidak semuanya itu. Enggak. Salah satu di antara 7. Karena tidak mungkin nanti tim kampanye tingkat kabupaten itu akan mendobelkan kepada saksi 7 partai, itu tidak mungkin. Pasti akan diambil salah satu. Seorang pun lapornya ya. Kok sampean itu misalkan terlalu banyak membayangkan sesuatu. Kita jangan berandai-andai. Sudah, hilangkan kita berandai-andai dan berhalusinasi.
Nomor 3 Mas. Lek tak waca kabeh kok aku kena etik ini. Paslon presiden nomor urut 3 itu didukung oleh 4 partai. Diusulkan, bukan didukung, maaf, diusulkan. 1 oleh PDI Perjuangan, oleh Partai Hanura, Partai Perindo, dan P3. Jadi sekali lagi, saksi pasangan calon presiden dari 4 partai salah satunya ini boleh mendobel menjadi saksi partainya masing-masing. Sudah 3 sudah saya bacakan. Yang terakhir Mas, ini partai yang bukan pengusul. Bapak Ibu harus perhatikan dan sampaikan dengan baik utuh kepada KPPS bahwa partai yang non pengusul itu tidak boleh saksinya merangkap menjadi saksi paslon 1, paslon 2 maupun paslon 3. Itu nggak boleh. Hanya boleh menjadi saksi partainya sendiri. Partai apa saja? 1 Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara, dan partai yang terakhir nomor 24 Partai Umat. Clear ya? Oke. Ini nanti kita share kepada teman-teman untuk bisa dibaca dan dijadikan pegangan. Kalaupun misalnya di surat suara nanti pasangan calon presiden nomor 1, 2, 3, 4 itu ada salah satu partai gambarnya yang masuk di beberapa pasangan calon, itu tidak menjadi perhatian. Yang terpenting untuk saksinya boleh double yang tadi itu. 3 di paslon 1, 7 di paslon 2, dan 4 di paslon. Nanti Mas saya buka pertanyaan. Tenang, gak usah habis susu. Oke, kembali ke materi saya Mas. Ini sudah clear ya? Oke, next. Nah, ini yang terbaru lagi. Kalau kemarin di keputusan di PKPU 25 hanya diatur bahwa pemilih itu selain C pemberitahuan boleh membawa KTP dan surat keterangan perekaman iktp yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di keputusan 66 boleh membawa fotokopi KTP. Fotokopi KTP elektronik maksudnya. Artinya fotokopi KTP yang dengan itu boleh difotokopi. Yang ketiga, boleh membawa foto KTP. KTP jenengan difoto kemudian di print, bukan difoto lalu ada di dalam HP. Kalau itu nanti diserahkan, HP-nya suruh tinggalkan di TPS. Enak toh? Enak. Kemudian ada lagi IKD. Apa IKD? Wes, ayo IKD apa? Identitas kependudukan digital. Itu diperbolehkan. Mengapa? Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 72, pasal 13 dan pasal 17. Bocor mereka. Pasti benar itu. Dan juga identitas lain yang memuat foto. Apa? Biodata. Sekarang Pak, Bu, yang namanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu sudah tidak mengeluarkan suket, tapi mengeluarkan biodata. Sejak kapan Kak Ruh? Kayak apa Pak contohnya? Bukaan dewe takoko wong sing duwe biodata. Itu lebih lengkap dari suket. Saya banyak punya biodata karena saya pakai sesuatu yang berbeda. Takon mulu mas. Ya itu ya. Lalu bagaimana kalau SIM? Tidak boleh. Tidak bisa. Rencang-rencang tidak bisa. Mengapa? Karena SIM tidak dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan.
Bukan. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Nomor berapa? Nomor 90. Wes ora usah takon liyane. Wes ikut tok. Ora usah ditambahi. Sabar, Pak. Sabar. Nomor 90 apa nomor piro ini? Oh, betul ya. Tuh, oke. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Lek ora percaya buka. Wocon. Itu ya. Tapi ada tapinya. Selain KTPL dan suket, maka harus dicatat di kejadian khusus identitas pendamping yang dipakai oleh pemilih pada saat datang disertai dengan C pemberi. Lalu bagaimana kalau pemilih hanya membawa C pemberitahuan? Sampaikan bahwa identitas pendamping itu fardu ain. Ora usah takok, wong biasanya kearifan lokal masih nggawa C6 ya tetap diterima kok aku ero. Sampaikan itu dengan utuh. Pada saat KPPS menyampaikan C pemberitahuan, unsur nggih KTP ini. Ngoten nggih? Atau identitas yang lain yang ada di sini. Next, Mas. Pemilik domisili, ini yang masih banyak bertanya. Nur Hasin tercatat, misalnya di Kecamatan Bantur, DPT-nya, kemudian Nur Hasin menikah di Kecamatan Gondang Legi. Meskipun beda kecamatan dan beda dapil, Nur Hasin sudah punya KTP domisili Gondang Legi. Nur Hasin dapat surat suara berapa? Sudah ya, ini nggak perlu saya jelaskan ya. Berarti nggak perlu saya jelaskan kan? Nur Hasin tidak tercatat di DPTB. Nur Hasin itu datang ke TPS. Nur Hasin menjadi pemilih D. Nur Hasin pindah domisili di Kecamatan B, tapi Nur Hasin juga tidak mengurusi pindah pemilih. Nur Hasin masuk memilih apa? Hah? Nur Hasin kan tercatat tuh di Kecamatan Bantur. Mestinya Nur Hasin itu kan juga mengurusi pindah pilih, misalnya begitu ya. Tapi Nur Hasin tidak mengurusi pindah pemilih itu. Tapi saya Nur Hasin sudah punya KTP domisili Gondang Legi. Nur Hasin masuk. Oke, ini kemarin menjadi perdebatan. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Hilmi nanti. Itu ya, ini yang baru ya. Oke, next. Ini next. Nah, rame dhewe moran. Nah, ini ada yang Kecamatan Gondang Legi atau Kecamatan Singosari atau Kecamatan Bululawang? Tidak ada ya? Berarti saya nggak perlu menyampaikan pemilih di TPS lokasi khusus. Orang saya dipikir wis. Karena TPS lokasi khusus tidak ada di Kecamatan Panjenengan. Kecuali ada. Next, Mas. Terus? Nah ini yang terbaru. Pak, Bu, boleh KPPS itu nanti istirahat, tapi bergantian. Silakan diatur dengan baik oleh ketuanya. Jangan sampai nanti istirahatnya itu barengan. Apalagi tidurnya barengan di musola. Iya, terus ayo istirahat bareng semua. Jangan. Ya, jangan. Harus gantian. Supaya apa? Supaya nanti pemilih yang hadir itu masih tetap bisa dilayani. Ini kan KPPS biasanya yang laki-laki nggak kuat kalau nggak merokok. Gantian yang merokoknya ya, jangan sampai dibarengkan ya. Tuh, boleh, silakan diatur. Ini pengaturannya. Nggak perlu saya jelaskan secara rigid. Next, Mas. Nah ini yang terbaru ini. Ini yang terbaru. C plano itu apa Pak? C hasil itu ya C plano. Ini loh. C hasil itu ini. Ini aslinya seperti ini nanti. Yang belakang kelihatan nggak tulisannya?
Kemarin tuh masih ada yang bingung nulis cara C hasil plano itu. Ya Allah, aku gitu. C plano di atas itu ini ditulis dengan huruf semua. Mulai hari Rabu tanggal 14 2024 itu ditulis huruf semua. Jangan ditulis angka. Ya. Penulisan di sini di kotak-kotak ini tidak menggunakan angka sesuai dengan titik-titik digital. Tulis pokoknya angka loro ya kayak bebek iku pokoknya api. Orang usah ditulis kotak loro gini ribet. Masih banyak yang bertanya soal itu. Ya Allah loh, iki wis kurang 10 dino loh rek. Mana ada pengaturan perintah di sini harus digital karena anak titik-titik baru di halaman kedua ya, di halaman kedua terkait dengan perolehan itu harus ditulis dengan titik-titik digital. Clear ya? Wes, gak ada perubahan, gak perlu diperbantah lagi. Sudah, itu. Kalau halaman administrasi pertama silakan ditulis sesuai dengan tulisan yang paling bagus. Baru halaman kedua dan seterusnya perolehan surat suara calon itu ditulis dengan angka digital. Terus ono ndek kene. Tapi ojo lali, di sini itu juga harus ada tulisan hurufnya. Dia dapat berapa? Kalau dia dapat 70, yang di sini di X, disilang. Kalau misalnya 70 di sini berarti 70, di bawahnya ditulis 70, bukan 70. Kecuali membacanya 70. Kalau nanti misalnya pembacaan di tingkat kecamatan rekap. Karena yang dipakai rekap nanti bukan C salinan Pak, tapi ini langsung. Hasil C plano yang dari TPS itu nanti yang akan dijadikan panduan pada saat proses di tingkat kecamatan. Bacanya boleh 70, tapi tulisannya 70. Terus penggunaan penulisan teli di sini coretannya apakah datar? Itu hanya soal teknis Pak. Pokoknya 4 dicoret baik dari bawah ke atas, dari atas ke bawah urusanmu. Orang keliru itu wis. Ngono ya sing didiskusikan, sing bener sing kabeh bener. Penulisan lagi di sini nama TPS. Ada yang bertanya, Pak itu 3 angka 009 apa 09? Podo ae. Mau ditulis 009 silahkan, 09 juga silahkan. Yang penting ada angka 9-nya atau nomor TPS-nya, itu yang penting. Soal 0 itu 0 kok dipikir. Kebiasaan memikirkan sesuatu yang tidak berguna. Ya, oke ya. C plano atau C hasil. Pak Bu, kalau di C hasil ini ada kesalahan, mulai dari administrasi pertama sampai surat suara sah dan tidak sah di lembar terakhir itu boleh ditip X atau boleh dicurek pen. Curek itu loh. Loh, lalu bagaimana pengadaannya? Itu diserahkan kepada KPPS masing-masing. Terus nah, dananya cukup. Gak usah khawatir. Cukup. Tapi curek pennya atau bahasa gaulnya tip X itu jangan yang cair. Tapi yang kertas yang langsung bisa kering. Kemudian nanti pembenahannya Pak, Bu, kalau misalnya ada kesalahan, itu nanti diparaf oleh ketua KPPS. Parafnya jangan di dalam kotak sini atau di bawahnya, tapi di samping kanannya ini tidak melebihi garis kecil ini. Yang belakang garisnya kelihatan nggak? Parafnya harus tetap di dalam kotak ini, tapi di luar angka yang dibetul. Gak usah dicatat, nanti di-share hasilnya itu. Kemarin sudah saya share ya di grup teknis ya. Oke. Ketua KPPS, memarafnya ketua KPPS. Itu kalau di C hasil ada kesalahan boleh ditipu atau ditip X.
Tapi di C hasil salinan ini hanya dicoret, nggak boleh ditipu. Di C salinannya atau di C hasil salinan nggak boleh ditipu. Ini perbedaannya. Sekali lagi, boleh dicoret pen itu kalau di C hasil, manakala ada kesalahan kemudian dibetulkan dan diparaf oleh ketua KPPS. Baru kalau di C hasil salinannya ini yang tidak diperbolehkan ditipu, tapi hanya dicoret. Oke, next. Mas, saya bukakan yang kemarin formulir. Masih banyak materi saya. Jangan khawatir. Ini penting ini. Saya sampaikan juga ini. Nah ini, perhatikan baik-baik. Agak diperbesar dikit nggak apa-apa itu. Sampai 12 mas. Oke, sampai 12 saja. Oke. Pak, Bu, sekali lagi, formulir yang harus dipahami oleh rekan-rekan PPK dan PPS hanya 12 formulir itu. Iya, selain di plano dan lain sebagainya, Pak. Yang nomor 13 sampai nomor sekian orang usah diwoco. Itu di keputusan 66 maupun di PKPU 25 itu banyak kemudian pasal yang memang tidak perlu kita baca. Tapi kalau untuk formulir 1 sampai dengan 12 ini panjenengan harus paham. Termasuk apa fungsinya di situ. Nomor 1 itu model C pemberitahuan KPU atau dulu dikenal dengan namanya C6. Nanti ada itu C6 itu nanti saya perlihatkan. Yang kedua itu BA pengembalian C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Ingat, hanya BA-nya. Di dalam BA itu sudah ada rekapnya. Barangnya yang tidak terdistribusi tadi itu tetap dipegang oleh KPPS. Yang nantinya itu akan dimasukkan ke dalam kotak. Diserahkan bersamaan dengan kotak surat. Yang ketiga, direkap. Ini dilakukan oleh PPS. Yang keempat juga begitu dilakukan oleh PPK. Yang kelima, daftar hadir itu ada 3. Kemudian ada kejadian khusus, pendamping, tanda terima. Tanda terima itu adalah formulir tanda terima pemberian C hasil salinan kepada saksi peserta pemilu dan kepada PT PS. Dari siapa? Dari KPPS ke saksi. Surat pengantar KPPS dan PPS dan PPS ke PPK. Ini saya perlihatkan formulirnya ya. Saya yakin panjenengan tidak baca di keputusan 66 itu. Kalaupun baca paling bingung ya apa maksudnya. Next mas. Ini Pak, C pemberitahuan. Lanjut mas, kecilkan mas. Terus, oke, stop di situ. Pak, Bu, itu titik-titik itu ditulis nama desa atau kecamatan atau kabupaten? Hah? Itu masih banyak yang bertanya loh ya. Termasuk yang di sini nih. Di C hasil maupun C plano, C hasil salinan maupun C plano, itu kan ada halaman paling belakang itu. Ditetapkan di titik-titik. Hah? Desa, kecamatan, atau kabupaten? Yang jawab desa angkat tangan. Terus lainnya kan jawab apa? Dijawab kecamatan, dijawab kabupaten. Logikanya karena TPS itu basisnya berada di desa. Jadi semua formulir yang ditandatangani oleh KPPS, kalau ada yang ditetapkan di sini, berarti itu diisi nama desa. Wes ojo takon meneh engko. Engko mulai teko kene takon meneh. Ini C pemberitahuan. C pemberitahuan pastikan semua KPPS itu bawa gunting. Pak, itu ada untuk memotong lo gambar gunting. Lo Pak, pengadaannya cukup wis lah. Kadang itu cukup kok. Ngene lae. Cukup. Jangan sampai nanti masih merepotkan pemilih. Pak, ngapunten kalau nyambut gunting ini.
begitu ditekuk. Kebiasaan orang desa kan begitu. Ya, nanti setiap KPPS diusahakan membawa gunting masing-masing atau membawa cutter dan penggaris. Ingat, di situ ada yang menyerahkan, ada yang menerima, harus tanda. Insya Allah di sini nanti di C pemberitahuan sudah ada nama, alamat dan nomor urut DPT. Kecuali pengaturan terkait dengan kedatangan, itu nanti yang mengisi KPPS. Oke, next. Ini berita acaranya, terus mas ke atas. Berita acara pengembalian. Terus, nah stop. Ada 5 kategori di situ Bapak Ibu di BA rekapnya ini. Ini yang C tidak terdistribusi. 1 karena meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang yang terpercaya untuk dititipkan. Itu nanti jumlahnya berapa? Silakan, ini yang kemudian nanti diserahkan kepada PPS. Tanggal berapa? 13 jam. Oke. Ya sore-sorean ini nggak apa-apa lah. Mari maghrib DC, maghriban dulu nggak apa-apa. Pasti ini saya tagih nanti. Karena apa? Karena kalau sampai nanti ada PHPU, salah satu yang menjadi bukti adalah ini. Apa PHPU? Perselisihan hasil pemilu atau surat suara, penghitungan surat suara di TPS. Yang itu akan bergulir di Mahkamah Konstitusi. Ini wilayahnya Pak Fatah nanti. Next mas. Ini apa mas? Direkap terus mas. Ini direkap yang tadi itu. Oke, ini apa mas? Oke, ini daftar hadir. Agak ke atas mas. Pak, Bu, daftar hadir kan ada 3 tuh. Daftar hadir pemilih tetap, nanti itu akan ada by name by address. Nggak usah dicatat Pak. Akan ada by name by address. Nama, NIK-nya lengkap. Oh bukan lengkap ya, kerowak papat ya. Oh ya. Yang 8 ada, yang 4 bintang. Bintang 8 atau 4? Oh separuh-separuh. Kan berapa? Nomor NIK itu berapa jumlahnya? Hah? 16. Oh berarti separuh. Separuh diperlihatkan, separuh disembunyikan, diganti dengan bintang. Itu ya. Tapi untuk yang dipegang oleh nomor berapa tadi? Nomor 4 itu utuh. DPT yang dipegang oleh KPPS nomor 4 itu NIK-nya utuh, 1 pun tidak berkurang. Ini ya, tinggal nanti apa namanya? Pemilih itu disuruh oleh KPPS nomor 5 untuk tanda tangan. Pak, Bu, perhatikan baik-baik. Jangan KPPS-nya yang tanda tangan dong. Biasanya yang sering terjadi itu KPPS yang menandatangani. Pak, kalau itu nanti difoto oleh PTPS atau oleh saksi nggak enak kita. Biasanya kearifan lokal kan begitu di desa itu. Wes pemilih datang, jangan tanda tangan KPPS nomor 5. Ini disampaikan ya? Yang tanda tangan harus tetap yang bersangkutan. Oke, next. Ini sampai berapa ini mas? Sampai 20 ini mas. Ini DPT mas, ya. Terus ya mas, terus. Hop, nah. Ini nggak usah karena nggak ada ini, nggak ada apa, nggak ada TPS lokusnya. Oke, pindahan. Ada daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih khusus. Khusus untuk daftar pemilih pindahan Bapak Ibu, ini nanti penulisannya manual. Ditulis oleh KPPS nomor berapa? Nah, yuk, yang angkat tangan yang nomor 5. Hah? Wis tak kandani, daftar hadirku dipegang oleh siapa? Kok sing jawab nomor bapak ta? Yo, kok sih? Nah, KPPS nomor 5 pegang ini. Ini ditulis manual, cuma yang tanda tangan tetap yang bersangkutan. Di formulir Apinda Memilih itu sudah tercatat berapa surat suara yang akan diberikan kepada pemilih tersebut.
maka kanan atas sampai ke bawah itu harus dicentang. Berapa surat suara yang dipilih yang diberikan kepada pemilih oleh KPPS. Ini ditentang oleh KPPS nomor 5. Ya? Oke, awas lu gak sampai lu ini. Kemudian yang terakhir daftar pemilih khusus, Mas. Oke, ini daftar pemilih khusus. Sama, daftar pemilih khusus itu nanti kosongan, Pak. Punya kewajiban teman-teman KPPS ini untuk mengisi sesuai dengan nama, alamat, dan NIK yang tertera di dalam KTPL, foto KTP, atau identitas kependudukan lain yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan. Clear ya? Oke, next Mas. Apa? Ini C, kejadian khusus. Hal-hal apapun yang terjadi di luar prosedur yang ada, itu silakan ditulis di C, kejadian khusus. Mulai dari proses pemungutan surat suara sampai dengan proses penghitungan surat suara. Next. Ini apa ini? Oke, pendamping. Pendamping ini yang bertanda tangan siapa? Pendampingnya atau orangnya? Oke. Nanti diisi lengkap namanya siapa pendampingnya dan siapa yang didampingi. Itu yang tanda tangan adalah yang memberikan pernyataan atau yang mendampingi. Juga ditandatangani oleh salah satu anggota KPPS. Oke, next. Tanda terima, langsung Mas ke atas, dianukan, digeser. Ini tanda terima, Pak. Tanda terima pemberian C hasil salinan kepada semua saksi, baik saksi pasangan calon maupun saksi partai politik. Ini ketika C salinan itu diberikan, ada dua bentuk nanti itu. Kalau C salinan dalam bentuk fisik tidak bisa diberikan, maka nanti diberikan secara elektronik melalui sirekap. Nanti ada materi sirekap yang tidak kalah penting. Terkait dengan C hasil salinan, ini boleh digandakan. Menggunakan apa? Boleh printer atau alat yang lain yang memang bisa untuk menggandakan. Pak, lalu bagaimana pengadaannya? Cukup. Coba skemanya begini, ini penting. Silahkan nanti pada saat membimtek KPPS disampaikan. Mulai hari itu sudah mulai dipetakan, kira-kira nanti KPPS itu mau nyewa ataukah mau pinjam. Ya jadi cukup, cuma milik siapa nanti kalau sudah selesai? Dijual lagi. Soalnya tidak ada pengaturan terkait dengan apakah itu harus dibelikan ataukah apa. Tapi itu diserahkan sepenuhnya kepada KPPS nanti dengan apakah sistem sewa ataukah yang lain. Ya, tapi yang pasti itu sampaikan supaya KPPS untuk menyiapkan diri terkait dengan alat untuk menggandakan itu. Yang pasti kesimpulannya terkait ini tidak boleh C hasil salinan itu keluar dari TPS. Itu nggak boleh. Karena fotokopinya di sebelah. Misal ya, ini TPS. Fotokopi di seberang jalan ini loh. IG karena fotokopinya di sebelah. Nggak apa-apa, ayo kita bawa keluar. Itu nggak boleh. Alat pengganda harus tetap ada di dalam TPS. Fotokopi yang cukup. Yang keliling, Pak. Nggak percaya, catatan nomor dulu. Nanti bertanya tuh nanti. Oke ya. Oke, next. Oke, hasil salinan. Oh, sama. Terus tanda terima untuk PTPS terus. Yang paling terakhir nanti ada terus. Terus, Mas. Oke, surat pengantar. Ini Mas, kecilkan Mas. Kecilkan lagi terus ke atas, Mas. Oke, stop. Pak, Bu, perhatikan. Di materi saya sebelumnya, kotak surat suara turun itu sudah jelas apa saja perlengkapan surat suara, dukungan perlengkapan
lainnya dan seterusnya itu, apa saja yang di luar, apa saja yang di dalam itu sudah ada. Tinggal sekarang kotak naik itu apa isinya, kan begitu toh? Apa yang di luar dan apa yang di dalam. Pak, tinggal baca ini, Pak. Ini ada di keputusan 66 nomor 27 biro ini, Mas. 297 28 257. Nanti dibuka itu 257. Poin 1 sampai dengan poin 4 semuanya berada di kotak presiden. 1. C hasil salinan seperti ini. 5 jenis surat suara, 5 C hasil. Ya, 5 C hasil itu semuanya ada di kotak presiden. Jangan sampai dimasukkan sesuai dengan kotaknya masing-masing. Jadi C hasil presiden, C hasil DPD sampai dengan DPRD kabupaten kota yang besar ini, itu semuanya masuk di kotak presiden. Paham ya? Oke. Tuh. Yang kedua, ada C hasil salinan yang itu nanti itu dibuat 3 rangkap. 3 rangkap untuk semua jenis pemilu. Semua jenis apa namanya? Jenis surat suara ya, C hasil salinan. Yang 2 rangkap itu dimasukkan ke kotak presiden untuk nanti disampaikan kepada PPS untuk diberikan kepada PPK dan KPU. Yang 1 rangkap itu ada di luar kotak. Ya, yang 1 sampul ada di luar kotak untuk diumumkan di tingkat PPS. Poin nomor 2 itu membuat 3 rangkap. Yang 2 rangkap itu poin 2 itu dimasukkan ke kotak presiden. Yang 1 rangkap atau 1 sampul itu ada di luar kotak. Diserahkan kepada PPS, oleh PPS diumumkan. Oke, yang nomor 3 begitu. C kejadian khusus, C pemberitahuan baik yang terdistribusi maupun tidak, daftar hadir dan seterusnya, itu juga masuk di dalam kotak presiden. Gak usah dicatat, ibu lono. Kemudian yang keempat, C pendamping termasuk tanda terima tadi itu, C hasil salinan juga masuk di dalam kotak presiden. Nah, kecuali nomor 5, surat suara yang tidak, surat suara sah, surat suara tidak sah, cadangan atau yang tidak terpakai, bahkan surat suara yang rusak karena keliru coblos, itu semua dimasukkan ke masing-masing kotak jenis surat suara. Yang presiden masukkan ke presiden, yang DPR masukkan ke DPR, sesuai dengan kotaknya. Dibendel, khusus untuk dibendelnya pakai karet, yang DPD 25, yang surat suara jenis lainnya itu per bendel 10. Ya. Dibendel per 10 untuk 4 jenis surat suara, kecuali untuk presiden 25. Geser ke atas dikit, Mas. Dan geser ke atas sedikit, Mas. Terus nomor 6 itu alat kelengkapan lainnya, mulai dari alat coblos, mulai dari bantalan, tinta, semuanya alat perlengkapan. Selain tadi yang nomor 1 sampai dengan nomor 5, semuanya dimasukkan ke dalam kotak DPR. Awas, kelengkapan jangan sampai masuk ke dalam kotak presiden. Harus masuk semua ke kotak DPR. Jangan lupa juga jenis formulirnya itu harus ditentang oleh KPPS. Next, dikit. Terus, bukan Mas, yang barusan tetap. Aduh, tekan di Mas. Yang barusan, Mas. Ya barusan. Aduh. Nah ini. Bukan, Mas. Halaman berapa tadi itu loh? Nah ini, terus. Nah, agak diperbesar dikit. Oke, terus.
Nah ini, tulisan di bawah centang-centang itu, formulir sebagaimana dimaksud pada huruf B tadi yang 2 rangkap itu, disegel dalam satu sampul dan berada di luar kotak surat serta diberikan kepada PPS. Ini satu. Makanya kenapa saya menyuruh tadi membuat 3, karena yang satu nanti itu tetap disegel, kemudian ada di luar kotak dan diberikan kepada PPS. Ini catatannya kan di sini. Siapa yang menyerahkan? Ketua KPPS. Yang menerima PPS. Oke? Next. Sama. Ini pengantar, cuman kalau ini bedanya, ini PPS ke PPK. Isinya sama. Cuman terdiri dari beberapa kotak yang ada di TPS tersebut. Pokoknya KPPS-nya nggak keliru, KPPS-nya nggak keliru, PPS-nya nggak keliru. Pada saat kotak naik. Next. Ini untuk luar negeri, nggak perlu kita pikir. Waktunya ada kurang lebih 20 menit. Mari kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan yang bertanya tadi dari arah sana, dari sini saya persilakan. Oke, sabar ya. Dari sana dulu. Kalau saya nggak bisa jawab, maka nanti